suaramu. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati firman yang akan kami belajar hari ini, Tuhan, secara sederhana bagi kami, dan tolong kami supaya kami berselaras dengan kehendak Tuhan. Semua pilihan, semua tindakan, dan semua keputusan yang akan kami ambil boleh sederap dengan kehendak-Mu, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, Holy Spirit, help all of us to facing this day. Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, secara sederhana, waktu di dalam bahasa Ibrani itu disebut yom. Nah, dalam Alkitab ini menunjukkan sebuah periode waktu. Jadi bukan hanya waktu dalam 24 jam seperti pemahaman modern, tapi dalam konteks kejadian kita bisa melihat bahwa penciptaan dijelaskan dalam 6 yom yang dapat bermakna harafiah atau simbolis sesuai dengan konteks. Nah, dalam pemikiran atau perspektif Ibrani, waktu bukan saja sekedar kronologi atau linear, tetapi waktu bersifat siklus dan penuh makna spiritual. Karena itu konsep inilah yang perlu kita pelajari. Konsep ini tampak dalam hari-hari raya orang Yahudi yang bisa kita lihat. Ini berarti mengulang peristiwa sejarah dalam keselamatan. Nah, sahabat yang dikasihi Tuhan, setiap hari bukan sekedar rutinitas, tetapi kesempatan bagi kita untuk mengalami Tuhan. Nah, karena itu ada 4 pengertian penting dalam Hebrew Dimension tentang bagaimana memahami waktu. Nah, konsep ini yang dipelajari oleh para rabi yang disebut pardes. Yang pertama itu peshat atau secara literal atau literasi literal. Ini hari adalah bagian dari waktu yang diciptakan. Jadi day itu talk about the day that was created by God. Kita bisa melihat dalam Kejadian 1 ayat yang kelima. Nah, kemudian yang kedua itu disebut rames. Hari memiliki sebuah pattern divine, pola ilahi seperti Sabat yang menjadi perhentian suci. Kita dapat membaca di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Kemudian yang ketiga itu berbicara tentang deras atau interprestasi. Hari juga mencerminkan perjalanan hidup manusia dari kegelapan ke terang. Ini seperti sebuah pola penciptaan. Dunia gelap gulita, belum terjadi apa-apa, itu kosong, nihil, dan kemudian firman Tuhan Dafar Elohim disampaikan, maka terciptalah. Nah, kemudian yang ketiga, itu keempat itu sod atau misteri. Allah mengatur waktu bukan hanya di dunia tapi juga dalam rencana kekalnya. Jadi Allah ada di dalam waktu dan Allah juga di luar waktu. Allah adalah Alfa, Kaitu, Omega, Wahyu 22:13. Yang berarti ia ada sebelum waktu diciptakan. Namun juga berinteraksi dalam waktu manusia. Yesus datang pada kepenuhan waktu. Inkarnasi Allah dalam rupa manusia dalam daging. Galatia pasal 4 ayat yang keempat. Menunjukkan bagi kita bahwa waktu memiliki tujuan dan rencana keselamatan. Karena itu ada 3 hal penting yang harus kita pelajari. Yang pertama, waktu adalah anugerah Tuhan. Time is a grace by God. Setiap hari diberikan bagi kita adalah kesempatan untuk kita bertumbuh dalam iman dan melayani. Nah, inilah penting bagi kita. Kita tidur 8 jam dan kemudian sisa waktu 16 jam. Satu hari 24 jam. Waktu yang dapat manusia gunakan cuma 16 jam. Mari kita pergunakan waktu dengan baik. Karena itu Alkitab berkata bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Karena itu ajar kami menghitung hari-hari supaya kami bijaksana. Ini yang penting. Yang kedua, gunakan waktu dengan bijak. Paulus mengingatkan kita untuk menebus waktu karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Dan yang ketiga, waktu memiliki tujuan yang kekal. Hidup ini sementara, tetapi waktu yang kita miliki harus dikerahkan atau diarahkan untuk hal-hal yang bersifat bernilai kekekalan. Karena itu sahabat, sebagai orang percaya, memahami waktu dari perspektif Ibrani ini sangat penting. Karena membantu kita menyadari bahwa setiap hari adalah bagian dari the God's plan, the divine plan from God to us. Kita dipanggil untuk menghargai waktu, menggunakannya dengan bijak, dan kemudian menyadari bahwa Allah mengatur segalanya dalam kedaulatannya, baik di dalam waktu maupun di luar waktu. Jadi sahabat, hari ini selamat beraktivitas. Pergunakanlah waktu-waktu yang ada dengan bijak. Dimanapun kita berada, kita melakukan hal-hal yang bios.
kita hidup, kita berinteraksi secara sosial, bekerja dan lain sebagainya. Tetapi jangan lupa ada the divine dimension, yaitu Zoe. Sekalipun kita tinggal di bumi ini di mana waktu mengikat kita, tetapi kita pergunakan waktu yang ada dengan perspektif yang benar dalam waktu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, selamat beraktivitas. Shalom.